Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita. Ini Ekumene Bible Course dengan tema surga untuk episode atau bagian yang ke-12. Bagian yang ke-12. Hari ini kita bicara mengenai kitab kehidupan. Seharusnya isi dalam bab ini menjadi buku khusus yang ditulis lebih lengkap, lebih utuh dari berbagai aspeknya. Tetapi mengingat kita sudah membahas panjang lebar ya dalam banyak tema mengenai surga, maka kitab kehidupan juga bagian yang tidak terpisahkan harus dijelaskan, tetapi tidak dijelaskan secara lengkap. Secara sekilas kita belajar mengenai kitab kehidupan ini, saudaraku, ya. Tema yang jarang sekali ditulis atau diseminarkan. Padahal tema mengenai kitab kehidupan ini cukup penting, sebab hal ini menyangkut nasib kekal manusia dan menyangkut kesempatan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, Tuhan Yesus. Saudaraku, seseorang bisa namanya ditulis atau diukir dengan tinta emas di buku bergengsi manapun. Tetapi kalau tidak tercatat, tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu bencana, saudara. Itu bencana. Bencana yang tidak terkira. Tentu saja apa yang tertulis di apa yang saya kemukakan ini belum dapat menjawab semua seluk-beluk mengenai kitab kehidupan. Tetapi bagaimanapun juga melalui paparan dalam satu pertemuan, maksud saya dalam satu pertemuan 2 sesi ini, kita dapat memperoleh pemahaman mengenai kitab kehidupan yang dapat mendorong proses keselamatan bisa terrealisir lebih baik dalam hidup kita. Disebut kitab kehidupan sebab nama-nama yang termuat di dalam kitab ini adalah orang-orang yang diperkenankan hidup untuk selamanya. Hidup dalam kebahagiaan. Tidak mengalami kematian kedua. Tidak mengalami kematian kedua artinya tidak terpisah dari hadirat Allah. Selamanya bersama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk hidup kembali di langit baru, bumi baru. Kitab kehidupan, ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya Sefer Kayim. Ya. Sefer Kayim. Sefer itu kitab, Kayim, hayah hidup. Sefer Kayim. Kalau dalam bahasa Yunaninya Biblotesos. Biblotesos. Biblotesos.
Kalau Alkitab menggunakan kata kitab, kitab kehidupan, hendaknya asumsi kita tidak hanya menunjuk suatu buku yang berisi catatan secara harafiah, seperti catatan-catatan yang kita kenal, saudaraku, mengenai nama-nama orang yang akan hidup di kekekalan. Sebab berbicara mengenai catatan hari ini banyak media untuk menyimpan data. Ya. Sekarang barang kecil saja sudah bisa menyimpan data banyak sekali. Jadi bayangan kita bukan sebuah buku lalu ada catatan nama, itu sudah kuno, saudara. Kitab kehidupan hendak menunjuk kenyataan betapa berharganya setiap individu di hadapan Allah. Sehingga Allah mencatatnya itu tidak harus di dalam satu kertas ya. Tidak, maksud saya sehingga Allah menulis nama setiap orang yang terlahir di dunia dan tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, nanti saudara akan bisa mengerti penjelasan saya berikut. Dalam Keluaran pasal 32 dan 33 tertulis begini, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Kitab kehidupan maksudnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Saudara, ini kisah mengenai bangsa Israel yang hendak ditinggalkan Tuhan. Karena bangsa itu selalu memberontak. Tuhan mau membawa Musa saja. Tetapi Musa berkata, biar engkau hapus namaku dari kitab kehidupan. Tetapi orang-orang ini jangan kau tinggalkan. Lalu Tuhan menjawab, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapuskan. Semua nama sebenarnya pernah ditulis. Tidak ada nama yang tidak pernah ditulis di dalam kitab kehidupan. Semua manusia yang terlahir, yang pernah hidup di bumi itu namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau berdosa, ya, kalau berdosa, Tuhan menghapus nama itu. Dalam bahasa aslinya berdosa itu untuk teks ini kata, ya. Ya. Jadi kalau berdosa ada baru di blot out, dihapus, maka dihapus, maka saudara ikuti terus ya, jangan tidak ikuti. Mengacu pada hakikat Allah yang kasih dan pernyataan dalam surat Petrus 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, maka sesungguhnya setiap orang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam hal ini sebenarnya Allah menghendaki tidak ada yang binasa. Tuhan sudah menetapkan manusia-manusia yang akan pernah ada, dan Allah menginginkan saudara agar semuanya hidup sesuai dengan rancangannya. Jadi sebenarnya ketika seorang pria melakukan hubungan dengan wanita, melahirkan anak, semua roh
yang kemudian memiliki tubuh, semua sudah diizinkan Tuhan eksis. Dan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Tuhan tidak pernah merancang seorang pun diciptakan untuk dibinasakan. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat kepada siapapun. Semua manusia dirancang untuk memperoleh kehidupan dari kelimpahannya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya dengan satu penilaian sungguh amat baik. Dan Allah menciptakan ini semua yang sungguh amat baik, termasuk manusia dengan organ tubuh serta metabolismenya, itu pada awal penciptaan sungguh amat baik. Dengan demikian sesungguhnya Tuhan sudah mencatat setiap nama yang akan pernah hidup di bumi atau diadakan Tuhan sebagai makhluk hidup yang disebut manusia. Jadi saudaraku sekalian, pada mulanya semua dirancang untuk diciptakan sempurna mendiami bumi. Bumi inilah firdaus bagi manusia. Ya. Tentu saja tidak pernah ada catatan nama-nama orang yang akan binasa atau tidak sengaja ditulis dalam kitab kehidupan. Jika begitu Allah itu jahat. Tapi kalau yang jahat manusia di block out, dimakah. Ya. Tidak pernah ada manusia yang ditarget untuk dikutuk. Tetapi semua ditarget Allah untuk menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya. Kejadian 1 ayat 26. Karena dosa, maka manusia telah menjadi manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah semula. Nah, kita semua tahu bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa ada manusia-manusianya. Jangan berpikir bahwa ada manusia-manusia yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Sementara ada nama-nama yang tertulis. Jadi seakan-akan memang ada nama-nama yang tidak tertulis, artinya memang tidak akan pernah masuk surga. Memang diciptakan untuk masuk neraka. Kalau masuk neraka hanya 2-3 bulan mungkin gak masalah, saudara. 3-4 tahun pun tidak masalah. Tetapi kalau sampai kekal terpisah dari Allah, waduh, itu mengerikan. Memang ada orang-orang yang memperoleh kesempatan hidup di zaman anugerah. Dan yang lain tidak pernah memiliki kesempatan untuk itu. Jadi memang ada ayat yang mengatakan bahwa namanya tidak pernah tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Di ayat yang di dalam kasus yang sama, ya, ini Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 17 ayat 8. Ya. Yang satu mengatakan tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia ini diciptakan. Jadi memang tidak pernah tertulis, tapi kitab anak domba. Kitab kehidupan anak domba. Tetapi di dalam Wahyu pasal 17 ayat 8, ada nama yang tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak ada kata anak domba. Nah, bagaimana ini? Nanti kita akan bahas, ya. Jadi saudaraku, memang ada orang-orang yang memperoleh kesempatan hidup di zaman anugerah dan yang lain tidak memperoleh kesempatan hidup di zaman anugerah. Itu prerogatif Tuhan. Untuk yang kedua ini tentu dalam kemahtahuan Allah. Dalam kemahtahuannya Allah sudah menyediakan putra tunggalnya untuk fondasi kehidupan jagat raya ini. Artinya kalau manusia jatuh dalam dosa, ia menjadi imam besar Allah sesuai dengan peraturan Melkisedek. Jadi saudara, kita kalau membaca di dalam kitab Kejadian, lalu juga diulas di kitab Ibrani, ada imam besar Allah yang memiliki aturan kekal, seorang imam besar yang tidak berayah, tidak ibu. Menjadi imam besar itu kan
seorang yang menjadi pengantara, menjadi mediator antara Allah dan umat. Ada mediator, saudaraku. Ada mediator. Dan Allah sudah menyediakan itu loh. Sesuai dengan, dikatakan di dalam firman Tuhan, sesuai dengan peraturan Melkisedek. Memang sudah ada imam besar. Dan ini tentu disediakan jika ada kemungkinan manusia jatuh dalam dosa. Kalau saya katakan jika ada kemungkinan, karena saya melihat dari perspektif manusia, saya yang tidak maha tahu, tapi kalau Allah di luar waktu tentu tidak menggunakan kalimat seperti saya. Nah, di sini luar biasa Allah Bapa di surga. Ini sudah menyediakan. Maka dikatakan Yesus adalah fondasi dari penciptaan alam, fondasi dalam kehidupan ini. Iya. Dan ini menarik sekali, saudaraku. Kenapa? Karena Abraham sendiri menaruh hormat kepada Melkisedek, memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Abraham sendiri orang besar, tidak ada orang yang lebih besar dan tidak ada orang yang lebih terhormat dari Abraham di bumi waktu itu. Tapi tetap memberikan persembahan kepada Melkisedek, pasti dia lebih besar. Siapa imam besar ini? Ya, kita akan belajar nanti, ya, saudara. Sejatinya Tuhan Yesus di kayu salib untuk semua orang, saudaraku, dengan kematiannya di kayu salib membuahkan anugerah. Pertama, dengan kematian Yesus di kayu salib, adanya penghakiman bagi orang di luar Kristus. Dan mereka masih mendapat kesempatan untuk masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Dan pertemuan yang lalu saya membahas bagaimana ada sejumlah orang yang tidak terhitung selain 144.000. Ya. Orang-orang yang namanya pasti tertulis dalam kitab kehidupan. Kedua, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib memberi keselamatan, artinya peluang dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula untuk melayani Allah. Jadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 kita membaca bahwa siapa yang menang, ya, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Nanti kita akan lihat ayat itu, ya. Jadi ada orang-orang yang memang ditentukan Allah hidup di zaman perjanjian baru yang diproyeksikan menjadi anak-anak Allah yang akan mendiami langit baru, bumi baru di bagian keluarga Allah. Pasti di Yerusalem baru. Ya, ada orang-orang yang ditentukan itu. Sementara ada bagian orang di luar Kristen. Ya. Penghakiman orang-orang di luar Kristen, maaf bukan di luar Kristus ya. Karena semua juga oleh karena Kristus. Dalam tulisannya Paulus menyatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi di sini sebenarnya ada dua pokok pikiran. Yang pertama, orang-orang yang ditentukan mendengar Injil. Dan yang kedua, standar orang yang dipanggil untuk mendengar Injil. Jadi kalau sampai digunakan sebelum dunia dijadikan, itu ada penekanan di situ. Jemaat Efesus itu jemaat yang menghadapi pengaruh dunia yang jahat. Di kota Efesus ada Dewi Artemis, ada penyembahan berhala, ada pelacur bakti. Waduh, banyak kebejatan, saudara. Jadi untuk menegaskan betapa mereka orang-orang yang telah dipilih Allah, digunakan kata sebelum dunia dijadikan. Dan memang jemaat Efesus itu luar biasa, saudaraku. Nah, Allah memilih orang-orang yang mendengar Injil. Dan orang yang mendengar Injil ini ditentukan standarnya, yaitu tidak bercacat di hadapan Allah.
Ya. Ayat-ayat ini hendak menunjukkan bahwa kita yang hidup di zaman perjanjian baru menjadi orang yang terpilih untuk dijadikan manusia yang sempurna sesuai rancangan Allah semula sebelum dunia dijadikan. Orang yang memperoleh kesempatan hidup di zaman anugerah adalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, kita menemukan seakan-akan ada dua jenis kitab ini. Dan saya tidak mau Anda membayangkan ada dua kitab. Bukan itu maksudnya. Memang ada pengistilahan, saudaraku. Ya, yang pertama kitab kehidupan. Tok. Yang kedua kitab kehidupan anak domba. Sebenarnya pada dasarnya dua kitab ini sama. Jangan membuat pembedaan. Tetapi dengan pengistilahan anak domba ini ada dua hal yang kita bisa tangkap. Yang pertama bahwa kitab kehidupan ini bisa eksis, bisa dimunculkan ketika ada salib. Anugerah. Kalau tidak ada anugerah, kitab kehidupan tidak ada artinya. Karena semua yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan masuk neraka. Yang kedua, bicara mengenai anak domba, saudaraku, itu berbicara mengenai kenyataan adanya orang-orang istimewa. Jadi pada dasarnya kitab kehidupan dan kitab anak domba itu pada dasarnya sama. Jadi jangan dipisahkan ada dua kitab, enggak. Pada dasarnya sama. Tetapi dengan sebutan anak domba, saudara harus mengerti yang pertama, tanpa anak domba kitab kehidupan tidak ada artinya. Semua orang yang tertulis dalam kitab kehidupan pun semua masuk neraka. Karena tidak ada korban. Anak domba inilah yang membuat kitab kehidupan ya menjadi berarti. Lalu dengan istilah anak domba, nanti kita lihat saudaraku sekalian ya. Di dalam Wahyu bahwa ada orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa yang diperkenankan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang bisa mendiami Yerusalem baru. Tapi ini bukan satu hal yang mutlak. Ya. Artinya saudaraku, karena orang-orang yang nanti akan memerintah bersama Yesus juga kemungkinan akan diberi wilayah-wilayah yang luas di langit baru, bumi baru. Jadi semua nama tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau orang hidup di zaman sebelum zaman anugerah, ya tidak mungkin ada dalam kitab kehidupan anak domba. Karena tidak ada peluang untuk menjadi orang khusus, orang pilihan. Maka ada istilah anak domba, kitab kehidupan anak domba hendak menunjukkan kekhususan, kekhasan, orang-orang yang istimewa yang akan ada di dunia akan datang nanti. Saudaraku sekalian, dengan demikian ada nama-nama yang memang tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia ini dijadikan. Nah, jangan saudara salah mengerti. Wah, kalau begitu memang ada orang yang gak tertulis di kitab kehidupan. Ya, yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 8. Tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Itu artinya pasti kitab kehidupan anak domba, di mana orang-orang yang tertulis di situ adalah orang-orang yang hidup di zaman Yesus, zaman anugerah, saudara, yang mendapatkan kesempatan dikembalikan ke rancangan semula menjadi anak-anak Allah berkodrat ilahi,
yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus dan yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada pandangan bahwa ada orang-orang yang namanya tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan, berarti sama dengan meyakini adanya manusia-manusia yang diciptakan atau diizinkan hidup di bumi hanya untuk dibinasakan nanti di neraka kekal. Ini pandangan yang salah. Pandangan ini bertalian dengan teologi yang meyakini bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk sebagian manusia. Dan saya sudah menjelaskan hal ini dalam seri yang cukup panjang, keselamatan di luar Kristen, bukan di luar Kristus. Karena Yesus mati untuk semua orang, saudaraku sekalian. Dan Yesus mati untuk sebagian orang, bagi mereka yang meyakini bahwa memang ada nama-nama yang tidak pernah ditulis, diciptakan, diizinkan hidup untuk masuk neraka. Ini pandangan yang tidak tepat. Pandangan ini sebenarnya menciderai Tuhan. Seolah-olah Tuhan menginginkan kebinasaan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia, dan itu jumlahnya besar sekali. Allah membinasakan makhluk ciptaan yang Dia ciptakan sendiri. Nah, pandangan ini sebenarnya mensimplifikasi kebenaran, ya, mau dibuat simple, ya, tetapi malah membuat kompleks atau kacau, ya. Hendaknya kita tidak mengikut dan membela pandangan teologi yang tidak tepat tersebut, yang mengatakan bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu yang diselamatkan, sehingga Yesus tidak mati untuk semua orang, saudaraku, ya. Dan ada orang-orang yang memang tidak pernah namanya tertulis. Ini pandangan yang salah. Saudaraku sekalian, sejatinya yang benar adalah ketika Tuhan mencatat nama-nama manusia, ya, yang ada, hidup atau hadir dalam kenyataan kehidupan ini, Tuhan merancang manusia untuk abadi, tidak merancang untuk jatuh dalam dosa. Dalam kasih dan ketulusannya yang sempurna, Allah mencatat semua manusia yang akan pernah ada. Tanpa memikirkan bahwa mereka akan jatuh dalam dosa, ya. Tuhan tidak pernah merancang mereka itu akan dibinasakan. Adapun kalau manusia jatuh dalam dosa, hal itu karena pilihan manusia itu sendiri, ya. Tuhan tidak bisa dan tidak boleh dipersalahkan, saudaraku. Jadi semua nama sebenarnya tertulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi ada ayat, Pak, ya, misalnya tadi di Wahyu 13 ayat 8. Ada orang-orang yang namanya tidak pernah tercatat, tetapi dalam kitab kehidupan anak domba. Tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi Wahyu 17 ayat 8 mengatakan ada nama-nama yang tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan titik. Tidak ada anak dombanya. Tetapi itu sebenarnya maksudnya kitab kehidupan anak domba. Bagaimana saya tahu? Nah, kita akan pelajari bahwa kasus yang sedang ditulis di dalam Wahyu, saudara, 13 ayat 8 dan 17 ayat 8, itu sama kasusnya. Kasusnya sama. Ini ada kitab kehidupan anak domba, ada plus anak domba. Ini tidak ada. Tetapi karena kasusnya sama, pasti yang dimaksud kitab kehidupan itu anak domba ini. Apa itu kasusnya? Ayo kita lihat, ya. Pelan-pelan ya, saudaraku. Sekarang kita lihat nama-nama yang terhapus tadi. Ya, tuh Musa minta namanya terhapus. Nama yang dihapus dari kitab kehidupan adalah nama manusia yang berbuat dosa. Tadi telah kita baca kata, ya. Orang yang berdosa yang dihapus namanya, orang benar tidak. Nama yang dihapus dari kitab kehidupan adalah nama manusia yang berbuat dosa. Kata.
yaitu mereka tidak termasuk kelompok orang benar. Jadi saudaraku, nama-nama orang berdosa tersebut sebelumnya sudah pernah ditulis dalam kitab kehidupan. Karena semua nama orang atau manusia yang pernah hidup ditulis. Tetapi dihapus karena berbuat dosa. Nah, nanti di akhir zaman melalui proses pengadilan akhirnya nama mereka akan terhapus dan dibuang ke api kekal atau neraka. Itu Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 ya, mengenai kenyataan adanya api kekal itu. Ya, mati kedua. Ngeri saudaraku, ngeri. Demikian pula dengan kasus Musa dalam Keluaran pasal 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ada yang berpandangan bahwa maksud kitab Keluaran pasal 32 ini adalah kitab yang mencatat nama orang-orang yang diperkenan hidup di bumi. Jadi mereka berpandangan bahwa Musa bersedia meninggal dunia demi Tuhan, demi supaya Tuhan tetap menyertai umat Israel yang akan ditinggalkan oleh Tuhan. Pandangan ini keliru. Maksud menghapus nama Musa itu bukan meninggal dunia. Tetapi maksudnya adalah terpisah dari Allah. Ya enggak apa-apa, tidak masuk surga. Tapi Tuhan jangan tinggalkan bangsa Israel. Jadi kata penghapusan nama itu bukan kematian jasmani, saudara. Karena banyak orang berdosa di tengah-tengah Israel juga tidak dibunuh Tuhan. Biar berdosa tidak dibunuh, dibiarkan hidup nyaman, bahagia, tenang. Nah, jadi untuk apa Musa mengatakan, mengapa Musa mengatakan namanya rela terhapus dari kitab kehidupan itu? Seperti Paulus, aku rela terlaknat demi saudara sebangsaku. Nah, kalau Yesus teladan kita mati di kayu salib bukan karena salah yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kesalahan kita. Maksud Musa namanya dihapus bukan hanya berarti ia memberi diri dibunuh, bukan. Tetapi dia tidak termasuk orang-orang benar. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Kamu tidak bersalah Musa, kamu tidak perlu kuhapus namamu. Terkait dengan hal ini, Mazmur 69 ayat 28 tertulis, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang benar. Oleh ilham roh penulis Alkitab, pemazmur, sudah memahami adanya kitab yang menulis nama-nama orang yang diperkenan masuk langit baru, bumi baru, atau dunia yang akan datang nanti. Mazmur 69 ayat 28 ini, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang benar. Pemazmur tidak rela orang jahat dicampur dengan orang-orang benar, sedekah. Orang-orang benar itu sedekah. Di bagian lain, pemazmur sendiri menulis, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Begitu ekstrimnya terhadap fakta kehidupan di balik kematian nanti, sampai pemazmur tidak mengingini apapun selain Tuhan. Mazmur 73 juga menunjukkan nasib kekal orang yang tidak berbuat baik selagi hidup di dunia. Nah, ini semua fakta-fakta, saudara. Jadi kalau tadi saya menyinggung Mazmur 69 ayat 28, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Orang-orang jahat ini namanya memang sudah tercatat, tetapi akan dihapus. Jadi Allah mencatat semua manusia yang pernah hidup. Yang berdosa dihapus.
tentu yang berdosa dan tidak bertobat. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa nama seseorang akan terhapus dari kitab kehidupan kalau seseorang berbuat jahat atau berbuat dosa. Keluaran 32, 32 dan 33. Kata terhapus Makkah ya dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani ada dua kata, exalaipo ya. Dan satu exalaipo ini, saudaraku, ada kata satu lagi yang artinya tidak sekuat ini, saudaraku, ya. Nanti saya khusus membahas mengenai hal ini. Ada pandangan teologi yang tidak setuju bahwa nama bisa dihapus menurut mereka. Penghapusan nama hanya sebuah pesan atau pernyataan bahwa nama mereka belum tertulis. Wah, ini mengada-ada, ini mengada-ada. Jadi sekarang saudara pikir kira-kira Allah sudah menulis semua nama lalu berdosa dihapus, atau ikut pandangan ini bahwa sebenarnya penghapusan nama hanya sebuah pesan atau pernyataan bahwa nama mereka belum pernah tertulis. Tuh mengada-ada kan? Dengan demikian mereka mengubah makna yang Alkitab paparkan. Ini kelompok orang yang berpikir osas, one safe always safe. Menurut mereka orang yang sudah ditentukan untuk selamat, bagaimanapun namanya tidak akan dihapus. Ya jadi sebelum dunia dijadikan ada nama-nama yang memang inilah orang yang akan masuk surga. Nggak ditulis berarti ya nggak masuk surga. Enggak. Di Alkitab berkali-kali kita menemukan kalimat dihapus. Tuhan Yesus menyinggung ini di Wahyu 3 ayat 5. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya. Loh, tidak akan berarti sudah, atau bisa dihapus, akan dihapus. Kok bisa loh pandangannya mengatakan itu hanya untuk menegaskan bahwa nama mereka tidak pernah tertulis. Loh, kok ngarang loh. Alkitab jelas mengatakan ada yang dihapus kok. Kenapa mereka bersikeras begitu? Karena mereka berpandangan ada orang-orang yang ditetapkan selamat, ditetapkan masuk surga, jadi namanya tertulis, dan yang tidak ditetapkan tidak ditulis. Salah itu, yang benar semua nama ditulis. Oleh keputusan individu, kehendak bebasnya, dia memilih dosa, Tuhan hapus. Apo masuk. Ini seperti membersihkan debu, apo masuk. Seperti membersihkan debu, membuat bersih. Biasanya bertalian untuk debu ya, Lukas 10:11. Sedangkan kata aku tidak akan menghapus ini exalaipso. Exalaipso. Jadi dengan demikian fakta penghapusan adalah nyata atau kebenaran. Ya. Di kitab kehidupan juga, di kitab kehidupan anak domba, ada kemungkinan orang yang di exalaipso. Ya. Ini dihapuskan sama sekali, bukan apo masuk. Karena kata exalaipso itu menunjukkan dihapuskan sama sekali atau dibersihkan sama sekali. Jadi jangan kita ngarang-ngarang ya. Oh, maksudnya dihapuskan itu Allah tidak pernah menulis. Yalah, ngawur loh. Makanya saudara jangan salah. Akhirnya saudara membela doktrin saudara secara membabi buta, ya, jadi capek nanti. Jelas kok ada kata exalaipso ini. Exalaipso, jelas.
I blot out. Ya. Jelas itu. Dengan demikian fakta penghapusan nama adalah fakta nyata atau kebenaran. Penghapusan nama di Wahyu 3 ayat 5 bisa berarti di kitab kehidupan dan juga bisa di kitab kehidupan anak domba. Sebab Wahyu pasal 3 ayat 5 ini kan ditujukan kepada jemaat Tuhan. Barang siapa menang, ya aku tidak akan menghapus namanya. Jadi orang Kristen pun bisa masuk neraka namanya dihapus. Bisa. Kalau dia berbuat dosa atau tidak memenuhi apa yang Allah kehendaki. Jelas kok Allah berkata, aku tidak kenal kamu. Jelas itu. Aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Orang berkata, tapi Pak maksudnya itu nabi-nabi palsu. Ya siapapun tidak melakukan kehendak Bapa masuk neraka. Tapi maksudnya konteksnya itu nabi-nabi palsu. Loh iya bisa. Lah emangnya kalau bukan nabi palsu tidak melakukan kehendak Bapa masuk surga? Kalau nabi palsu tidak melakukan kehendak Bapa masuk neraka? Ya sama pokoknya tidak melakukan kehendak Bapa. Dari pernyataan Tuhan Yesus dalam Wahyu 3 ayat 5 yang bicara Tuhan langsung ini. Ya, barang siapa menang aku tidak menghapus namanya. Jadi orang menentukan nasibnya sendiri loh. Ya. Itulah sebabnya berkali-kali Tuhan Yesus menyerukan agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, iblis musuhmu seperti singa mengaum, waspadai, jangan anggap ringan. Lawan iblis dengan kuasa Allah benar. Injak iblis. Iblis tuh kayak kecoa gitu, diinjak lalu mati mudah. Kecoa saja kita injak tidak mudah ketangkepnya kok. Lari cepat. Apalagi iblis yang pengalamannya triliun tahun. Kalau bukan Roh Kudus yang pimpin kita tidak bisa. Makanya Paulus mengatakan berhati-hatilah kamu. Wahyu pasal 3 ayat 5, coba dimunculkan ayatnya. Wahyu pasal 3 ayat 5. Ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus, ya jelas ya. Aku tidak akan menghapus. Aku tidak akan menghapus. Aku tidak akan exalaipso, namanya kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku. Homologeo. Kalau teks aslinya ditulis homologese. Dari akar kata homologeo. Kata ini digunakan dalam Matius 7 ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Aku akan homologeo. Aku tidak kenal kamu. Ini juga digunakan di Matius 10 ayat 32. Ya. Matius 10 ayat 32, saudara bisa menemukan satu kalimat. Setiap orang yang mengaku yang di depan manusia, aku juga akan homologeo. Nah ini juga, aku akan homologeo. Ini semua homologeo. Aku akan mengaku kamu kalau kamu menang. Ya, kalau kamu tidak mengakui aku, malu mengaku aku juga tidak mau mengaku. Nah, ini pasti tidak kebetulan menggunakan kata yang sama homologeo ini. Ya, pada hari itu aku akan berterus terang. Pada hari itu aku akan mendeklar. Ya, kalau kamu tidak mau mengaku aku di depan manusia, aku juga tidak akan mendeklar. Kalau kamu tidak menang, aku hapus namamu. Ya, aku hapus namamu dan aku tidak akan mendeklar. Jadi saudaraku sekalian, hendaknya kita tidak beranggapan bahwa orang Kristen yang sudah percaya atau merasa percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin gugur. Kita jangan menyederhanakan kebenaran Alkitab sehingga salah mengerti.
Kalau saudara mau mengerti Alkitab, saudara belajar dari apa yang saya kemukakan. Semua Alkitab menafsir Alkitab, Alkitab mendukung Alkitab, ayat mendukung ayat, ayat mendukung Alkitab. Tidak ada kata, nah ini kalau menurut Thomas Aquino, enggak ada. Ini menurut Bultmann, enggak ada. Kita mau biblical. Bukan Arianisme, bukan Athanasiusme, bukan Calvinis, ya, bukan Montanus, bukan Agustinus, bukan Lutheran, tidak ada. Alkitab, biblical. Kita kembali ke Alkitab. Jangan dikacaukan oleh banyak pandangan yang kemudian membuat orang tidak memiliki integritas diri. Oh, kita belajar teologi dari banyak pandangan, boleh, bahkan harus. Tetapi semua harus kembali kepada Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12, aduh kalau kita baca ini ayat-ayat mah jelas. Semua ini menjadi peringatan bagi kita. Kita, kau dan aku, kata Paulus. Sebagian besar orang yang dari Mesir tidak sampai Kanaan. Bukan karena Allah tidak mampu. Karena bangsa Israel keras kepala. Semua ditulis namanya, sama. Semua juga mau dibedahkan ke Mesir, sama. Tapi tidak semua sampai. Jangan salahkan Tuhan. Orang itu sendiri yang salah. Individu yang salah. Kalau Tuhan menghapus nama orang-orang, itu bukan salahnya Tuhan. Orang itu berbuat dosa kata. Kegagalan sebagian besar bangsa Israel mencapai Kanaan, sebab mereka tidak setia sampai akhir. Demikian pula dengan kegagalan banyak orang Kristen. Dalam kitab Roma pasal 11 Anda membaca berulang-ulang. Ya, lihatlah kemurahannya tapi juga kekerasannya. Kalau cabang asli bisa dipotong, kamu carang liar juga bisa dipotong. Jelas saudaraku, kurang jelas apa? Dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8, di situ jelas ditulis soal kemurtatan. Bisa murtad sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17 dikatakan, jangan ada di antara kamu yang memiliki nafsu yang rendah seperti Esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Ya, sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk memperoleh hak kesulungan itu, walaupun dengan tetesan air mata. Saudara jangan berkata, ya salahnya Esau menukar hak kesulungan. Ya, emang salahnya Esau. Tapi jangan ditambahin. Ya, tapi di balik itu memang Allah memilih Yakub. Loh, saudara mesti belajar bahwa sebelum anak-anak itu lahir sudah dipersoalkan oleh orang tuanya. Kenapa anak-anak ini desak-desakan di perut mamanya? Lalu Tuhan memberitahu, nanti adiknya lebih besar dari abangnya. Itu bukan ketetapan, nubuat. Tapi Pak, di kitab Maleakhi dikatakan aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Konteksnya karena Esau melawan orang tua, mengambil istri sembarangan, menikah sembarangan, karena si Esau jelas tidak menghormati orang tua. Itu konteksnya Tuhan sedang marah kepada bangsa Israel. Kalau aku ini orang tuamu, di mana hormatmu? Makanya kamu lihat aku membenci Esau. Kenapa? Bukan, ya saya mau benci Esau saja. Alasannya, ya saya suka-sukalah mau benci siapa, mau senang siapa. Nah, itu orang sakit jiwa. Ada alasannya untuk itu. Jadi ayat-ayat itu menunjukkan kemurtatan. Suatu hari kelak, setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, dan setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Orang yang tulus dan berbuat baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan akan memperoleh perhentian dari Sang Maharaja Tuhan Yesus, dan apa yang mereka lakukan untuk saudara yang membutuhkan pertolongan itu disamakan
sebagai perbuatan untuk Tuhan sendiri. Ada perhitungannya. Jadi orang-orang itu namanya nggak akan dihapus. Tapi ketika ada orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dihapus nama-nama mereka. Juga bukan, jangan berpikir, karena memang tidak ditulis Pak. No, bukan begitu. Memang semua ditulis. Karena berbuat dosa maka dihapus. Nah tadi kan ada persoalan, kok ada ayat yang mengatakan tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Itu kaitannya dengan anak domba Allah. Dalam arti berkaitan dengan zaman anugerah. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Ada orang yang ditentukan sejak lahir. Sebelum dunia dijadikan maksudnya. Ya, dipilih menjadi umat. Ditentukan standarnya serupa. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Serupa dengan Yesus menjadi anak-anak Allah. Yang ditentukan itu manusianya. Yang ditentukan itu manusianya yang diberi kesempatan mendengar Injil. Dan standarnya ditetapkan, saudaraku. Jangan dicampur aduk ya saudaraku, jangan dicampur aduk.